Kemudian yang satunya lagi dipotong bagian tumitnya. Serem banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ada Uni. Di video kali ini aku membahas salah satu film Disney yang sudah terkenal seantero jagat termasuk di Indonesia, yaitu Cinderella. Siapa di antara kamu yang belum pernah nonton Cinderella atau belum pernah mendengar kisahnya? Kayaknya nggak mungkin ya. Pasti semua sudah pernah mendengarnya atau membaca kisahnya di buku-buku dongeng, atau bahkan sudah nonton film animasinya. Salah satunya adalah aku, penggemarnya yang gak pernah bosen bahkan sampai di usia saat ini. Kadang kalau lagi gabut, aku suka banget nonton film-film Disney. Nah, banyak dari anak-anak menyukai kisah Cinderella yang lucu ala princess-princess gitu, dan dengan dress yang anggun. Adalah seorang piatu dari orang tua yang kaya. Dia ditinggalkan ibunya, kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang sudah memiliki 2 anak. Dan kemudian hidupnya menjadi menderita setelah ada ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Kemudian dikisahkan ayahnya meninggal, lalu hidupnya semakin menderita, diperlakukan seperti layaknya pembantu oleh kedua saudara tirinya beserta ibu tirinya. Dan kemudian ketemulah dengan seorang pangeran di pesta dansa yang kemudian happy ending menjadi pasangan yang bahagia. Namun di video kali ini aku tidak akan menceritakan kisah Cinderella yang berakhir dengan manis, tapi sebaliknya. Di sini aku akan menceritakan kisah Cinderella dari sudut pandang Brother Grimm atau Grimm bersaudara. Nah, sebelum kita berlanjut ke ceritanya, buat kalian yang pengen tahu siapa sih Grimm bersaudara itu? Nah, Grimm bersaudara adalah dari hasil riset yang aku dapat, The Brother Grimms atau Grimm bersaudara adalah ahli linguistik berkebangsaan Jerman yang terkenal karena telah menerbitkan beberapa cerita rakyat atau dongeng yang sangat terkenal, seperti misalnya Rapunzel, Putri Salju dan 7 Kurcaci, Hansel dan Gretel, dan banyak lagi yang nanti di video berikutnya akan aku bahas satu persatu. Nah, 2 bersaudara ini lahir di Jerman, tepatnya di Hanau, di mana sang kakak yang bernama Jacob lahir pada tanggal 4 Januari 1785, dan kemudian menyusul sang adik Wilhelm lahir pada tanggal 24 Februari 1786. Jadi jeda umur mereka gak terlalu jauh ya, sekitar setahunan lebih itu. Nah, 2 bersaudara ini dari masa muda sampai kematian mereka ini sangat akrab. Jadi hubungannya tuh udah kayak bestie gitu, saling melengkapi satu sama lain. Jadi mereka ini rukun banget, ibarat ini botol, ini tutupnya. Jadi mereka saling melengkapi. Nah, keduanya ini terkenal karena saling melengkapi dengan berbagai kisah klasik yang kemudian 2 orang ini terkenal dengan nama Brother Grimm atau Grimm bersaudara. Lewat kepiawaian mereka adalah menulis cerita atau mengisahkan cerita-cerita Disney seperti Rapunzel dan Cinderella dan lain-lain itu. Dan cerita itu sangat keren sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak di seluruh dunia, bahkan gak cuma anak-anak. Remaja dan dewasa pun banyak yang mengemari cerita-cerita atau tokoh Disney. Tapi cerita yang diterbitkan oleh Grimm bersaudara ini tidak seperti cerita-cerita di Disney yang begitu manis jalan ceritanya sehingga bisa dinikmati oleh anak-anak. Cerita yang disampaikan atau dikisahkan oleh Grimm bersaudara sepertinya kurang layak untuk dinikmati anak-anak. Mungkin lebih pantas dinikmati oleh usia 21 ke atas ya, karena ceritanya cukup seram. Oke, kembali lagi ke laptop. Bukan, kita kembali lagi ke topik semula, yaitu ke Cinderella atau Cinderella. Nah, dari beberapa versi cerita Cinderella, jadi cerita Cinderella ini ada ratusan versi di seluruh dunia, bahkan 500 lebih versi cerita. Ya maklum ya, namanya cerita. Misalkan kita dapat cerita dari si A menyampaikan ke si B ini suku Jawa, ya dia cerita dengan bahasanya pakai bahasa Jawa. Kemudian dia ketemu lagi nih sama orang Betawi, coba sebutlah dia namanya si C. Si C nanti akan cerita lagi ke si D, mungkin D ke E dengan versinya masing-masing. Jadi banyak banget itu kan versinya. Nah, jadi cerita Cinderella ini lebih dari 500 versi cerita di seluruh dunia, tapi dari beberapa versi ini hanya ada 3 versi yang terkenal. Yang kedua, 2 versi ini ceritanya mirip sekali, paling hanya beda setting tempat dan bahasanya aja.
Tapi jalan ceritanya itu mirip banget alias plek ketiplek udah kayak copy paste gitu lah. Nah, dari ketiga cerita tadi, satu versi cerita ini beda. Satu cerita ini versi dari Brother Grimm atau Grimm bersaudara tadi. Nah, cerita yang satu ini sangat jauh berbeda sekali dengan versi yang dua tadi. Versi cerita dari Brother Grimm berjudul Aschenputtel atau Gadis Abu adalah versi cerita yang sangat jauh berbeda sekali dengan yang dikisahkan di Disney. Nah, dari versinya si Brother Grimm ini, cerita Cinderella dikemas menjadi lebih horor, lebih mengerikan, bahkan berdarah-darah. Nah, makanya tadi aku bilang cerita versi dari Brother Grimm ini nggak cocok buat usia anak-anak, tapi lebih cocok untuk usia 21 plus karena banyak adegan yang menyeramkan dan mengerikan. Nah, awal cerita dikisahkan ada seorang anak piatu, jadi udah nggak punya ibu gitu. Kalau udah nggak punya bapak namanya anak yatim, nggak punya bapak ibu namanya yatim piatu. Nah, ini namanya piatu karena udah nggak punya ibu. Nah, si anak ini namanya Cinderella. Dari sepeninggal ibunya tadi, ayahnya menikah lagi, bertemu nih sama seorang janda beranak dua. Kemudian ibunya menikah sama si janda ini. Nah, ibu tiri ini udah mempunyai dua anak. Ya, sebaya sama Cinderella lah, namanya Anastasia dan Drusilla. Nah, kedua anak ini beda banget. Kalau si Cinderella anak yang rajin, ada yang menurut. Saudara tirinya Cinderella ini adalah kedua anak yang sangat manja dan pemalas. Bahkan bapaknya si Cinderella pun tahu kalau calon anak tirinya adalah anak-anak yang sangat pemalas. Kenapa ayahnya tetap menikahi si janda? Ya nggak lain dan nggak bukan buat menemani anak sematawanya si Cinderella itu tadi, biar nggak sedih, biar nggak kesepian lagi. Walaupun si bapak ini tahu kalau calon anak tirinya ini adalah anak-anak yang pemalas, tapi si bapak Cinderella ini tadi udah terlanjur jatuh cinta sama si calon ibu tirinya itu. Nah, si Anastasia sama si Drusilla ini adalah putri yang cantik, tapi cantiknya beda dengan si Cinderella. Kalau Cinderella cantik alami, sedangkan si Drusilla dan Anastasia ini cantiknya karena make up. Ya udah kayak kita lah kalau jerawat di dempul gitu ya, biar jerawatnya ketutup, dia rajin bermakeup pakai lipstick jadi kelihatan cantik. Jadi keseharian dari Anastasia dan Drusilla ini ya hari-harinya hanya bermanja-manja dan bermake-upan, perawatan diri terus biar kelihatan cantik, beda dengan Cinderella yang memang cantiknya alami tapi dia setiap harinya berkutat dengan kerjaan yang kotor seperti nyapu, ngepel, dan lain-lain. Maka dari itu, si Cinderella punya julukan lain yaitu Aschenputtel atau Gadis Abu. Nah, semenjak ibu tiri dan dua saudara tirinya Cinderella ini masuk menjadi anggota keluarga Cinderella ini, hidup Cinderella berubah drastis. Cinderella dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Jadi ya, ibu tiri sama saudara tirinya ini enak-enakan udah kayak majikan. Kalau misalnya mereka lapar, mereka tinggal menyuruh Cinderella untuk masak. Ya, misalnya seperti ini. Aku dan anak-anakku sudah lapar. Belum ada ini, kamu siapkan masakan. Cepat kamu masak. Habis makan cuci piring-piring kami. Terus kalau rumah kotor, mereka ya tinggal nyuruh Cinderella lah. Udah kamu sapu pelitin rumah kotor. Mereka tinggal kipas-kipas, enak. Dan fatalnya si bapaknya Cinderella ini tahu kalau anaknya dijadikan pembantu di rumahnya. Tapi bapaknya fine-fine aja. Ya, bapaknya berpikiran bahwa Cinderella ini sudah dewasa. Dia kuat lah, dia bisa menjaga dirinya sendiri, dia kuat dengan takdir ilahi. Tapi di cerita lain kan, kalau di cerita yang versi Disney, ayah dari Cinderella ini dikisahkan meninggal. Nah, kalau di cerita ini tuh ayahnya baik-baik aja, nggak meninggal, dan tahu anaknya dijadikan pembantu di rumahnya sendiri oleh anak tiri dan istri barunya itu. Tapi ya memang si bapaknya ini nggak ada masalah dan nggak marah anaknya dijadikan pembantu. Sudah, itu pola didiknya mungkin ingin si Cinderella ini menjadi pribadi yang kuat, yang mandiri, nggak cengeng gitulah. Tapi di versi cerita lain, ayahnya digambarkan seperti suami-suami takut istri lah yang nggak berani membela anaknya sendiri. Nah, kerennya Cinderella di versi cerita dari Brother Grimm ini, Cinderella ini bukan gadis yang cengeng, bukan gadis yang ala Barbie gitu, yang enggak itu enggak. Cinderella itu ya hidupnya fine-fine aja lah, tetap bahagia menjalani hidupnya. Nah, Cinderella ini memelihara beberapa burung merpati di kamar atasnya itu. Burung-burung merpati ini bisa membantu Cinderella untuk membereskan pekerjaan rumah seperti menjemur pakaian, membersihkan rumah, dan lain-lain. Jadi ya Cinderella nggak capek-capek amat lah, ternyata dia dibantu oleh para teman-temannya ini. Nah, di cerita ini Cinderella itu ya nggak nurut-nurut banget sama ibu tirinya yang setiap hari di rumah itu nggak. Cinderella di versi cerita ini sering kabur-kaburannya kalau dia bosen di rumah. Dia keluar main
Misalkan dia capek ketika rumah masih kotor, dia capek, ya udah dia kabur-kaburan aja, nanti yang disuruh bersihin itu rumah dua saudara tirinya ini oleh si bapaknya. Otomatis lah setelah ngebersihin dan setelah Cinderella pulang, ya pastilah jadi Stella dan Anastasia ini balas dendam ke Cinderella. Karena Cinderella kabur, mereka berdua ini jadi capek, jadi harus membersihkan rumah. Nah, di versi cerita Cinderella versi film bersaudara ini, itu tuh Cinderella nggak ada dan nggak punya peri ajaib yang bisa membantu segala kebutuhan si Cinderella dengan sihirnya. Suatu ketika nih, saat si Cinderella tidur, dia dimimpiin ibunya bahwa ibunya ini meminta si Cinderella ini untuk menanam pohon di atas makam ibunya, dengan maksud si pohon ini kalau tumbuh nih menjadi wujud reinkarnasi dari ibunya si Cinderella ini, biar Cinderella nggak kesepian. Nah, suatu ketika ayahnya Cinderella ini mau keluar kota. Kemudian dia memanggil Cinderella dan kedua saudara tirinya itu. Ayahnya Cinderella ini tidak membedakan ketiga anaknya, walaupun yang satu anak kandung, yang dua anak tiri tetap disamain aja. Mereka bertiga ditanya, mau oleh-oleh apa kalian nak setelah bapak pulang nanti? Si Anastasia dan Grisela ini tentulah seperti anak-anak pada umumnya meminta oleh-oleh baju, perhiasan, atau oleh-oleh lainnya yang berupa barang-barang mewah gitu ya. Tapi beda dengan si Cinderella ini. Si Cinderella justru meminta sebatang pohon dari bapaknya. Untuk apa? Pikir bapaknya kan. Tapi karena bapaknya begitu menyayangi Cinderella, jadi sepulang dari luar karena udah pergi nih beberapa hari, si bapaknya pulang juga. Bapaknya pun membelikan apa yang diminta oleh kedua saudara tirinya, pakaian, perhiasan dibelikan. Tapi si Cinderella dibelikan sebatang pohon. Karena ya Cinderella memang mintanya itu, bukan minta perhiasan atau pakaian. Kemudian Cinderella menuruti permintaan ibunya dalam mimpinya, dia pun menanam pohon itu tadi, pohon yang dibelikan bapaknya, di makam ibunya. Dia merawat pohon itu dengan baik, tiap hari disiram, dikasih pupuk, sampailah pohon itu tumbuh subur. Dan tentunya Cinderella merawat pohon itu gak sendirian ya, dengan sohib-sohibnya, besti-bestinya itu si para merpatinya. Nah, walaupun dia punya teman merpati, dia kalau lagi dibully sama ibu dan saudara tirinya itu, Cinderella curhat ke pohon yang dia tanam, dia sharing, diajak ngomong itu pohon, walaupun gak ada jawaban, yang penting unek-unek dikeluarin dulu plong hatinya. Dan satu persatu keinginan Cinderella dipenuhi oleh si pohon ajaib tadi. Nah, setelah Cinderella cukup dewasa, diadakanlah pesta dansa di suatu istana oleh pangeran. Di cerita ini pesta dansa digelar sampai 3 kali. Dan setiap di pesta dansa, para pangeran dari berbagai kerajaan biasanya mencari putri yang paling cantik di pesta dansa itu. Dan dua saudara tiri Cinderella ini nggak pernah dipilih oleh pangeran manapun karena sudah seantero jagat sudah tahu semua kalau kedua saudara tiri Cinderella ini adalah gadis yang pemalas. Oleh pohon ajaib ini, Cinderella disiapkan 3 gaun untuk ya 3 kali pesta dansa lah. Jadi satu dibikinin buat pesta dansa pertama, pesta dansa kedua, dan pesta dansa ketiga. Jadi setiap pesta itu gaunnya ganti. Disiapin juga sepatu kaca dan mahkotanya biar matching gitu. Tentunya nggak semudah itu ya perjalanan Cinderella ke pesta dansa. Ada banyak rintangan karena Cinderella dikurung oleh kedua saudara tiri dan ibu tirinya ini biar nggak ikut pesta dansa, biar nggak pilih oleh para pangeran itu. Tapi di cerita ini Cinderella adalah putri yang cerdik, putri yang banyak akal. Dia berhasil menyelinap dan keluar rumah. Setelah semua persiapan, dia berhasil ke pesta dansa. Cerita di pesta dansa sama aja lah dengan cerita versi Disney. Udah dansa-dansa gitu, cuman yang membedakan adalah kisah pangeran itu sendiri. Nah, si pohon ajaib ini ya seperti peri di cerita Disney, pohon ajaib ini memberi pesan sebelum Cinderella pergi bahwa dia harus kembali pulang sebelum jam tengah malam atau gaunnya akan menghilang. Gawat dong kalau gaunnya menghilang ya. Nah, di pesta pertama, pangeran ini sudah jatuh cinta sama Cinderella karena cantiknya ya. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ceritanya. Tapi sayangnya pesta ini belum selesai. Tapi Cinderella sudah buru-buru pergi, sudah buru-buru pulang. Kemudian sebelum pesta dansa kedua, si pangeran sudah menyiapkan rencana busuk untuk menangkap Cinderella biar nggak kehilangan jejak lagi nih. Di pesta kedua, sang pangeran menyuruh para prajuritnya untuk nyiapin lumpur disebar di sekitar istana ya biar kalau si Cinderella pulang meninggalkan jejak di lumpur-lumpur itu, jadi dia bisa ngikutin tuh jejak-jejak kakinya Cinderella.
Tapi cara kedua itu ternyata gagal karena jejak kaki Cinderella menuju ke kuburan. Mau cari apa kan ke kuburan? Nah, di pesta dansa ketiga ini caranya atau rencana busuknya tuh lebih sadis lagi, lebih busuk lagi. Yang kemarin udah busuk, ini rencana lebih busuk lagi. Hanya karena pengen kenalan, pengen ngedapetin si Cinderella itu. Sepertinya si pangeran sudah terlanjur jatuh cinta sama Cinderella, makanya dia melakukan berbagai cara untuk mendapetin si Cinderella. Nah, di pesta dansa ketiga, si pangeran ini menyuruh para prajuritnya menyiapkan bahan perekat seperti lem dan semen. Kira-kira buat apa ya? Masa membuat candi kan nggak mungkin, beda cerita sama Roro Jonggrangnya kan. Kenapa pangeran tadi menyiapkan lem dan semen itu? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjebak Cinderella lagi dan lagi. Dan beneran, si Cinderella dan para peserta pesta dansa putri-putri lainnya pun terjebak oleh si lem dan semen tadi. Tapi si Cinderella ini punya akal, dia berhasil lolos dengan meninggalkan salah satu dari sepatu kacanya itu. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Yang sudah subscribe, aku doakan semoga panjang umur, berkah hidupnya, dan ditambah rezekinya. Amin. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kemudian pangeran beserta para prajuritnya membawa sepatu kaca itu yang sebelah berkeliling kemana-mana. Lalu apakah sepatu kaca itu hanya muat di kaki Cinderella aja? Tentu saja tidak ya. Tentu saja wilayah pencariannya dipersempit hanya di sekitaran makam ibunda Cinderella aja. Jadi nggak jauh-jauh ya. Kalau zaman sekarang mungkin pencariannya cukup di sekitar satu kecamatan aja, nggak sampai berkeliling seisi dunia. Itu kan nggak mungkin kan ya, karena ya Cinderella juga tinggalnya dekat-dekat istana aja. Lalu Ibu Cinderella mencari tahu nih ukuran dari sepatu kaca yang sebelah tersebut. Ibunda Cinderella pun tahu sepatu itu hanya sebelah kanan aja, dan sayangnya sepatu itu nggak muat pada kaki kedua anaknya. Lalu apakah ibu tiri dari Cinderella menyerah begitu saja? Tentu tidak. Usahanya cukup diacungi jempol, dia melakukan segala cara agar sepatu itu muat di kaki anak-anaknya. Lalu hal apa yang dilakukan ibunda Cinderella? Cukup ekstrim hal yang dilakukan oleh ibu tiri Cinderella. Dia memotong salah satu jari kaki dari salah satu putrinya. Kemudian yang satunya lagi dipotong bagian tumitnya. Serem banget. Nah, kemudian setelah dipotong salah satu jari dan tumit anak yang satunya, sepatu pun menjadi pas dipakai di kaki anak-anaknya. Kemudian Cinderella muncul dari tempat persembunyiannya dan dia meminta kepada pengawal istana untuk ikut serta mencoba sepatu itu. Dan pangeran pun mengizinkan Cinderella untuk ikut mencoba sepatu itu, dan ternyata sepatu itu muat di kaki Cinderella tanpa harus dipotong jarinya tentunya kan. Dan masalah baru pun muncul. Masalahnya adalah ketiga kaki gadis ini muat di sepatu kaca tersebut. Kemudian Cinderella meyakinkan pada pangeran bahwa ini adalah sepatunya dengan menunjukkan satu pasangannya alias sepatu yang sebelah kiri. Kemudian Cinderella dituduh oleh kedua saudara tirinya bahwa Cinderella telah mencuri sepasang sepatu kaca tersebut. Dan Cinderella pun bertanya pada saudara tirinya, kalau memang sepatu ini milik kamu, kenapa sebelahnya nggak kamu pakai saja? Atau kalian juga akan menuduhku mencuri sebagian jari kaki atau tumit kalian? Tentu saja Anastasia dan Drusilla sangat panik dengan jawaban Cinderella, karena mereka takut kalau jari dan tumit mereka akan dipotong semua. Kemudian pangeran meminta Cinderella untuk menerima lamarannya. Yang menjadi istri pangeran otomatis menjadi ratu di istananya. Dan Cinderella pun mau menerima lamaran sang pangeran dengan satu syarat. Apakah syarat itu? Cinderella meminta kepada pangeran kalau ingin menikahi Cinderella meminta hukuman mati untuk ibu dan saudara tirinya. Cukup kejam ya, nggak seperti Cinderella dalam dongeng-dongeng Disney. Oke teman-teman, kali ini cukup sampai di sini dulu cerita dari aku. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar mau cerita apa lagi. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.